Selamat datang di Kalau kaget sih. Selamat datang di Kamar Project FM. Ya. Radio tanpa gelombang, cukup stripping dan tunggu saja. Ya, itu dia. Ya, meriah sekali ya. Meriah sekali. Luar biasa di studio yang sangat sederhana ini, saudara-saudara. Bersama gua Oman Bukan Negara dan gua Andika Putra. Iya, kita akan sedikit berbincang tentang apa saja yang terjadi di Indonesia atau bahkan dunia saat ini ya. Betul. Apa saja yang sedang ada dalam pembicaraan masyarakat luas. Yang jadi isu-isu terkini. Isu-isu terkini tentunya kita. Juga isu magic mungkin ada. Itu tisu. Kita bakal bahas-bahas yang seperti itu saja ya, saudara-saudara. Gak usah kemana-mana. Ya, tentunya dari sumber yang terpercaya. Ya. Dari ntar aja kita sebutin. Ya. Kita bakal mencari berita-berita yang sedang panas dan sedang menjadi perbincangan netizen di luar sana. Betul. Yoi. Ya langsung saja lah. Ayo udah ngomong kan? Gimana nih? Iya lah. Oke, jadi di sini kita pengen bahas beberapa paling semampu kita aja lah ya. Iya betul sekali. Semampu kita mungkin yang menjadi isu terkini di masyarakat yang happening. Gitu lah. Yang happening apa aja? Nah, kita lihat dari sumbernya, sebutin kan nih? Iya, sebutin dong. Sumbernya dari Vice Indonesia. Mantap. Mantap. Vice mungkin. Apa aja sih yang ada di Vice nih sebenarnya kita bakal baca sedikit lah ya. Sedikit tentunya. Kita baca sedikit terus kita bahas. Sedikit bahas. Betul sekali. Oke, langsung aja nih. Langsung aja. Berita pertama. Yang pertama, saran pakar pada kita agar penularan virus corona di Indonesia tidak melonjak drastis. Wow. Nah, emang ya virus corona ini kayaknya lagi ini banget sih. Lagi ngetren. Enggak ngetren sih. Lagi hits. Itu tangga teratas inbox. Aduh. Maksud gue si virus ini tuh penyebarannya sangat cepat gitu. Maksud dari segi apa ya? Ya dari segi virus ya, selevel virus atau penyakit gitu. Corona ini yang menurut gue perkembangannya jauh cepat, melesat gitu. Karena memang itu pernah gue baca sih, itu penularannya itu dalam hitungan minggu doang loh Pak. Wah gitu ya. Bahkan ada yang hari itu juga ada gitu. Jadi memang benar-benar cepat, apalagi kalau kita dikelilingi orang-orang yang waduh, enggak. Kayak gimana? Kayak anjing. Hey buddy. Buddy. Ya. Ya orang-orang yang tertular mungkin yang sakit gitu. Yang maksudnya yang gaya hidupnya kurang ini lah ya. Gaya hidupnya kan jorok lah ya intinya, tidak menjaga kebersihan lingkungan. Tidak peduli pada diri sendiri apalagi orang lain gitu yang seperti itu emang kurang ajar sih maksud gue. Ya lu kalau misalkan aware sama diri sendiri gitu ya lu harus ikutin yang apa pemerintah udah iniin gitu maksudnya. Kayak pemerintah kita sekarang lagi gencar-gencarnya kampanye kita tuh jangan lupa selalu cuci tangan, jaga kebersihan gitu kan. Itu kan untuk diri kita sendiri gitu. Jangan bisa panik ya. Nah itu. Apaan sih panik santai itu santai. Ya khawatir boleh tapi jangan berlebihan lah. Maksud gue itu. Khawatir diselingi sama tindakan preventif mungkin ya pencegahan. Karena mencegah lebih baik daripada tidak mencegah. Daripada mengobati anjing. Iya. Nah, terus di Indonesia sendiri gimana perkembangannya virus corona ini? Wah, cukup baik sih. Ini abis apa sih bursa transfer? Oke, sorry tadi ada sedikit kejomplangan lah ya. Jomplang gitu. Kadang hidup di atas, sekarang di bawah. Betul sekali. Gimana? Jadi kan di sini juga ada nih pemberitaannya, Pak. Kayak ini di atas tuh Kemenkes mengumumkan pasien nomor 25 seorang WNA meninggal di Indonesia akibat COVID-19. Pasien positif kini melonjak jadi puluhan. Tapi jangan panik. Ada beberapa hal bisa kita persiapkan sebagai warga biasa. Warga biasa kayak kita kan. Kemenkes kan mengumumkan ya mungkin ada beberapa yang sudah positif terjangkit, tapi tidak maksud gua bukan tidak mungkin pasien itu bisa disembuhkan. Iya kan? Mungkin. Ada juga kasus-kasus pasien corona orang kena virus corona ada yang sembuh. Iya, Bapak ada. Di Vietnam tuh bahkan sudah ada kayak puluhan gitu yang terjangkit atau positif, tapi semuanya udah positif membaik.
negatif negatif terkena corona ya. Udah pulih lah ya, udah sembuh lah. Nah, dia seperti itu. Intinya sih pada diri sendiri aja sih, Pak. Periksa aja gitu. Periksa aja. Jadi nggak usah khawatir. Peduli sama diri sendiri dan lingkungan gitu. Kalau tadi soal perkembangannya ya itu sih maksudnya intinya mah ini gue mungkin banyak yang nggak tahu ya. Jadi corona itu menyerang itu ke orang yang sistem kekebalan tubuhnya lemah. Oh gitu. Jadi orang yang sehat itu nggak perlu pakai masker sebenarnya. Itu ngapain nimbun masker kalian semuanya nih kayak ngapain nimbun masker itu buat orang yang sakit doang. Orang yang sehat mah gak usah pakai masker. Asal jaga kontak fisik aja. Bidang Bapak. Kayak katanya sih terakhir sih jumlahnya ada 69 di Indonesia. Yang meninggal tuh kalau nggak salah ya itu ada 4 orang. Oh 4 orang yang meninggal. Nah dia itu sih paling ya kita berdoa lah ya supaya kedepannya lebih semakin baik gitu kan. Pulih ya. Terus aktivitas kita juga kembali seperti semula ya, betul. Gue baca pas itu di website apa ya WHO kalau nggak salah. Kan dari Instagram kayak ngarahin ke link gitu kan. Linknya WHO itu bilang katanya sih Mei itu udah punah corona. Wah semoga deh ya. Nah, semoga. Dan Liga Inggris pun kembali lagi anjing. Kenapa sih maksud gue? Aduh gila segitu parahnya segitu parahnya gila gue nggak bisa nonton bola, nggak bisa nonton West Ham anjir ini West Ham. Liga Inggris doang, Liga Italia, semua liga sih 5 liga terbaik di dunia itu stop sampai April kalau nggak salah. Tapi hanya satu liga yang terus bergulir yaitu Liga Indonesia. Tidak peduli. Yang penting apa itu virus corona? Saya biasa hidup panas di jalanan. Yang penting gaji kami lancar. Kesehatan nomor 2. Ya takut karena kita nyebat rokok aja yang udah jatuh. Karena sebenarnya di Indonesia mah yang membunuh tuh bukan virus corona, tapi orang-orang yang tidak peduli yang seperti itu yang membunuh tuh maksud gua. Itulah. Virus itu cuma bagian kecil dari molekul-molekul yang sangat mengganggu gitu. Kita bisa melawan itu maksud gua gitu ya. Seperti itulah ya kurang lebih ya. Betul. Next, berikutnya ada apa Pak? Berikutnya ini ada berita-berita yang ini seringan aja nih. Iya. Waduh. Apa tuh? Jadi berita selanjutnya adalah stop ejek orang tua yang caper di media sosial. Bisa jadi mereka kesepian. Wah, iya. Lu pernah tahu gak sih? Iya. Kayak halo saya. Iya. Jadi kayak bapak-bapak. Iya, gini Pak. Gue sering nemu nih fit kayak gitu ya. Kayaknya orang tua zaman sekarang tuh nggak mau kalah gitu maksud gue. Iya maksud gue mereka kayak gimana ya mungkin kehidupannya mungkin begitu aja gitu. Anak-anak mereka sudah punya keluarga masing-masing. Terus mereka tinggal sendirian di rumah gitu kan. Mau ngapain? Iya bingung nggak ada cucu-cucu juga ikut sama orang tuanya gitu kan mungkin seminggu sekali atau bahkan sebulan sekali atau betul. 2 tahun sekali mungkin lebaran doang gitu kan ya maksud gua jangan ngintip kenapa set dah udah dibilangin ya. Oke baik lagi gimana? Maksud gue ya mungkin seperti itu lah. Tadi perasaan masih panjang gitu tiba-tiba seperti itu. Ya mungkin mereka kesepian karena lingkungan di rumah mereka yang biasanya ramai tiba-tiba sepi sunyi. Mereka bingung mau ngapain gitu kan ya. Gue bisa apa nih? Ya, boleh juga nih dia daftar jadi Facebookan sih Pak. Lebih sering kalau orang tua tuh. Oh ya kayak gitu akun-akun repost biasanya. Iya itu. melihat lawakan bapak-bapak tuh kakek-kakek itu beda banget. Beda maksud. Kakak masuk yang bikin lucu apa ekspresinya. Kagetan gua. Aduh, heran gua. Karena emang gak masuk sama kita gitu. Tapi kok lucu gitu. Kasian juga sih sebenarnya. Jangan dihujat sih, kayak gitu cuma buat ya selingan lah lu. Kayak lihat-lihat foto Anya Geraldine. Jangan diejek lah. Apaan sih orang ngeledek orang tua lu sama juga ngeledek orang tua sendiri. Gitu kan. Ininya apa nih Pak? Rasa kesepian ini bisa menjurus ke penyakit depresi. Itu bahaya cuy. Sampai sakit jantung bahaya tuh. Nah, yuk mulai sama konten-konten Bapak Ibu absurd di Indonesia di medsos. Oke, nah itu. Toleran ya? Toleran lah. Tapi gimana ya? Toleran, kalau dibilang toleran sih ya mungkin kalau misalnya ada berita nih
pemuda-pemudi Indonesia sudah mentoleransi konten bapak-bapak ibu-ibu absurd. Ntar makin banyak. Itu TikTok bapak-bapak. Sekarang TikTok udah legal, bukan legal sih, maksudnya udah banyak yang main aja. Gue kayak agak gimana gitu. Kenapa begini? Apalagi kita ada kiamat. Apalagi sekarang bukan cuma bocil sekarang sih, sudah dikuasai oleh kaum parubaya. Enggak, tapi gue nggak sepenuhnya benci TikTok sih. Ngomong TikTok kayak selingan dulu ya. Iya. Ada satu filter sih. Itu tahu sih suara. Efek suara doang, gue gak tahu itu. Kalau ada yang tahu komen itu efeknya apa sih? Masa ada di TikTok doang? Gue pengen make dah sumpah. Kalau di TikTok kagak dah ya misal. Nah itu ya. Oke. Ada bahasa lagi nggak? Konten orang tua itu ya. Iya. Maksud gue ya lu maklumin aja sih. Mungkin mereka ya seperti itu tadi, kesepian. Mungkin mereka butuh cari hiburan yang tentunya tidak memakan biaya. Ya emang sosial media tuh emang kayak terobosan baru gitu buat orang-orang yang kayak kita gini lah ya. Apa ya? Low budget, lu hiburan, nggak punya bingung ngapa-ngapain gitu. Ya udahlah, wajar sih maksud gua. Ya lu mungkin suatu saat nanti, apalagi lu di masa muda lu ini lu udah ngerti apapun gitu. Bukan tidak mungkin di hari tua lu nanti lu pasti bakal tetap kayak gitu. Tetap kayak gini. Karena gitu. itu berjalan. Itu berjalan maksud gua ya. Oke, next lah. Oke. Next berita selanjutnya. Selanjutnya nih, Bro. Apa tuh? Wah, nih pakai kartun nih. emoji. Nah, apa tuh? Headline-nya adalah kenapa sih cowok tuh hobi banget ngeludah? Lu juga dia juga sih. Cewek jarang ngeludah. Masa ya? Oh iya juga sih. Cewek jarang ngeludah lu pernah lihat gak? Ya lu kalau lagi ngumpul di kafe gitu. Terus iya sih ya. Cewek gak pernah sih. Tapi gue pernah tuh ngeliat cewek ngeludah, tapi ngeludahnya bukan ke lantai. Ayo. Aduh. Kenapa sih cowok tuh hobi banget ngeludah? Kenapa coba? Kenapa pula harus sembarangan? Emangnya nggak bisa ditahan dikit gitu? Ternyata ada alasan ilmiahnya cuy. Coba dibuka. Serius nih? Serius dong. Oke, apa masalah utamanya? Kayak semua orang normal benci sama tindakan muda. Nah, udah gitulah. Iya. Sejak kapan orang muda sembarangan aja? Sejak abad 19 silam. Ini detail. Ini keren Faiz ya. Iya. Sampai ada sejarah meludah sembarangan. Oke. Di hotel toko. Oke ya. Ke abad 19 silam gila. Gimana saja mereka meludah. Gimana aja. Kenapa mereka melakukannya? Nah, ada sifat mendalam dari muda. Tutur Profesor. Wah, Profesor Komber ya ini ya. Oke. Menurutnya kebiasaan ini bukan hal aneh. Reaksi mereka menanggapi krisis TBC. Jadi itu dulu krisis TBC. Terus tak ada tanda larang muda dalam satu kereta. Iya. Jadi ya dengan yang sakit TBC itu dengan muda. Mungkin dulu seperti itu. Tapi di beberapa negara seperti Singapura atau yang lainnya kan meludah itu jadi hal yang sangat menjijikan gitu, bahkan mengganggu sifatnya. Nah itu dia. Bahkan keluar larangan kayak di Singapura gitu kan ya. Lu meludah sembarangan pasti kena pasal. Kena denda gitu kan. Hukuman lah ya. Segala macam lah ya maksud gua. Meludah sih. Ya emang alami sih, sifat alami sih. Maksud gua nggak ada hal yang mendasari kita meludah. Apa karena itu hobi? Enggak mungkin sih maksud gue. Hobi lu meludah tuh kayaknya nggak lucu anjing. Belum. Dan mungkin didasari atas mitos juga Pak, orang meludah tuh. Lu pernah nggak sih kencing? Udah ntar di kesehatan lu Pak. Terus abis kencing cuy. Terus yang orang rokok apa sih Jarum Super, Granita, lu kalau udah itu busa sama. Aduh. Busanya warna coklat. Ini Bu, kalau orang luar pemain bola lu dah. Kayak kecil-kecil gitu. Gue sumpah ya pernah ya gue ngeliat kayak pertandingan Manchester United lawan apa gitu ya. Pak Jisung, tau Pak Jisung kan? Ngeludah ke bibir anjing. Dia nggak sadar apa lagi disorot kamera. Sumpah itu ada sininya. Ada anjing. Ya Allah. Terus mak gue lagi makan, dia marah-marah gitu kurang ajar banget nih orang ngeludah depan gua anjing. Bukan depan dia maksudnya ngetes gini. Iya, tapi masa di sini. Iya, gitu. Lu pernah kan anjing kayak ngeludah di motor gitu, tapi pengen bertemu. Nangis. Anjing. Lu biar ngeludah juga. Gua pernah ngeludah di mobil gitu kan ya. Oh, enggak tamat. Ngeludah kan kalau di bawah kan enggak mungkin lah ya.
gua udah keluar. Di jalan kan angin kencang banget. Kena belakang gua dong. Anjing, siapa nih udah? Kayak gitu. Bahaya. Gua enggak tahu tuh kayak orang lewatan itu. Hujan kok bau. Hujan kok gede gini. Gumpalan tuh sempurna. Hujan kok lengket gini sih. Hujan apaan ini? Ya seperti itulah ya. Ya mungkin gini sih kalau misalkan lu udah sih oke aja gitu ya sifat alami manusia lah. Cuman lu emang harus kayak tahu waktu atau tahu tempat lah ya. Lu nggak mungkin juga meludah di depan orang yang sedang makan. Itu sangat tidak sopan bro, sumpah. Apalagi ludah lu dibarengi dengan lendir hijau yang sangat menjengkelkan anjing. Itu sumpah anjing, teman-teman gua tuh kayak pada biadab gitu, tau nggak lu sih? Kayak waktu pas sekolah anjing sengaja banget gitu. Dia tuh kayak pengen meludah tapi dikumpulin gitu anjing. Bangsat, meludahin di bangku, tiba-tiba duduk dan anjing. Gue pernah tuh anjing, gue malah jadi orang yang jadi korban gue. Gue paling sering anjing. SD gue masalahnya gue SD, bukan SMA anjing. Dia ada bangku depan kelas kan. Iya gitu. Terus gue dengerin teh habis jajan duduk. Ya, dikira pengen liatin gue. Kenapa kata gue? Bangsat sebelahnya lu udah sembuh. Anjing emang lu bang. Dan gue baru kepikiran di usia sekarang ini itu ternyata hal yang sangat menjijikan dan tidak sopan anjing. Tapi kenapa waktu kita masih sekolah itu menjadi hal yang sangat lucu-lucu aja gitu. Wah anjing, gue kesel tapi gue sambil ketawa gitu. Anjing lu gitu. Malah digaya-gayain lu tau gak sih udah. Anjing. Udah terus aduh, dulu sampai sampai kering lu tuh latihan itu sampai ada latihannya anjing setiap hari tahu gak lu bang. Itulah selain itu dulu kita tuh di zaman kita tuh yang jauh banget kayak gadget lah ya. Kita permainan gadget tuh kayak gitu anjing. Ludah kita mainin gitu kan. Gosok-gosokin sapu jagat. Sapu jagat di sini. Biar ada jenggot ya. Iya biar seolah-olah ada jambangnya, taunya borokan anjing panasan tuh bangsat lah. Pakai ini nih. Pakai dagu pakai baju gitu gosok-gosok terus sampai panas gila. Ya seperti itu lah ya. Masa muda. Tapi lu bisa jelasin gak nih yang cewek kenapa cewek jarang lah ngeliat cewek? Nggak tahu ya, kalau cewek mungkin image kali ya. Sebenarnya mereka mungkin bisa aja sih kayak kita gitu, kayak muda gitu. Gue nggak jarang, gue juga banyak lah temen gue yang cewek gitu, maksud gue ya mereka muda ya emang ada timingnya gitu. Mungkin image aja sih kalau cewek. Terus muda ini cewek cakep-cakep mudanya kayak orang yang filter ya. Filter. Filter kan lu sorry ya. Aduh. Sih. Kamu udah filter mulu. Familiar. Udah. Oke, sekarang waduh sedikit ini nih. Udah kontennya vulgar gini ya. Terakhir lah ya. Iya, terakhir lah. Terakhir, headline-nya adalah Pornhub gratiskan konten premium ke penduduk Italia selama lockdown. Sungguh solidaritas yang amat mulia dari situs ini. Sungguh solidaritas anjing. Amat mulia. Mulia sekali Pornhub. Terima kasih Pornhub. Kudus, mulia. Tapi kenapa hanya di Italia? Kenapa hanya di Italia? Untuk mereka yang terhambat aktivitasnya akibat virus corona, ya Allah. Mulai sih kesenggangan gitu. Bisa di Italia nih. Italia libur karena corona. Pornhub mikir, wah ini orang-orang banyak orang gabut nih. Kita kasih premium untuk mengisi kegabutan mereka. Nonton bokep aja. Sebenarnya tidak jadi solusi. Aduh, ampun. Maksud gue gini lu mikir nggak gini lagi? Kerja libur nih, beberapa minggu lah ya, 2 minggu kerja libur, nggak ada aktivitas apapun gitu kan, lo habis makan rokok ngopi gitu kan, ngapain ya, nonton bokep kan enggak, lu masih bisa melakukan aktivitas yang lain seperti mungkin coli abis itu. Kayak tiba-tiba main sorry ya, kayak seolah-olah udah biasa gitu. Rasanya kan dipancing dulu, masih ada pancing. Aktivitas yang lumrah gitu dong, nonton situs-situs seperti ini tuh bukan apa sih maksud gue. Toh di Italia itu kan tidak semua orang dewasa, ada anak kecilnya juga di bawah umur tuh kan, maksudnya apalagi akses ke internet tuh makin mudah maksud gue.
ya lu apa ya, menurut gue nggak, kurang tepat sih maksud gue memberikan konten seperti ini gitu. Ya mungkin untuk mereka orang yang budayanya berbeda. Iya, kan kita nggak tahu juga kan. Kita nggak tahu juga karena kita tinggal di Indonesia yang budayanya yang amat sangat tabu itu ya, hal tabu lah ya. Betul. Seperti itu. Memang tabu sih, ngapain sih? Nih gue juga baca nih beberapa penggalannya. Cara marketing sekaligus amal ini. Wanting amal. Lu melakukan hal buruk diselingi hal kebaikan. Boleh juga loh. Jadi impas tidak ada dosa. Keren juga. Keren juga. Pemikirannya visioner. Visioner sekali anjing. Amal ini didedikasikan Pornhub kepada semua penduduk Italia. Pasalnya sejak Selasa 10 Maret lalu, pemerintah Italia mengeluarkan dekret yang melarang warganya keluar rumah. Benar berarti mengisi kegabutan. Betul sekali. Benar. Iya. Gue ya. Lu pernah tahu gak sih? Kalau misalnya Pornhub juga sih. Itu dia jadi ada satu gebrakan inovasi mungkin ya. Yang kalau jumlah viewers video bokep itu misalnya berapa? Jumlah segitu juga mereka nanam pohon. Nanam pohon. Iya. Untuk satu viewers nanam satu pohon. Gue lupa sih, pokoknya satu video satu pohon aja. Jadi untuk menyelamatkan dunia. Itu penghijauan Berarti sekarang kita ambil sisi positifnya aja dulu deh. Berarti sekarang nonton video porno tidak digolongkan dalam hal yang negatif. Bisa menjadi positif. Bisa menjadi positif dan tidak. Aduh, sebuah alibi yang sangat tepat sih. Benar sih. Dan nggak tahu sih ya berlaku di Indonesia apa enggak, karena ya pohon tetap ada lah ya. Gue nggak tahu di luar di gurun Sahara mungkin nggak tahu. Itu udah hijau semua, kita nggak tahu kan ya. Aduh anjing. Karena ini nih biologis, orang tuh pasti punya hasrat gitu. Kalau ya mungkin hasratnya nggak kebendung terus bisa nonton. Ya banyak dong anjing, orang di dunia ada 7 miliar. Lu bayangin pohon 7 miliar, wah pecah. Keren sih maksud gua ya. Lu mungkin bisa seperti itu di antara orang-orang yang berpikiran open minded lah ya. Pikirannya terbuka gitu. Tapi untuk kita orang sih menurut gua ya tetap aja lu nonton bokep ya. Nonton bokep negatif tetap. Apa yang bisa diambil dari nonton bokep yang nggak bisa? Hikmah gitu. Toh kita juga nggak perlu, kita orang di Indonesia gitu kayaknya jarang dia yang sering-sering ke situs Pornhub gitu kan ya. Jarang. Sering kita mah di Indonesia ini yang sering itu gratisan. Iya. Hanya VPN. Kita anti berbayar. Buat apa deh? Untuk apa itu berbayar? Kalau ada yang gratis. Ya iya. Ngapain sih? Toh sekalipun kita ke Pornhub pasti itu pakai mood. Pakai mood anjing. Tidak pernah. Kita tidak mau membayar untuk hal-hal yang seperti ini. Bayar untuk hal negatif kan buat apa sih? Buat apa? Ngapain sih? Ya, seperti itulah ya. Udahlah ya anjing, itu aja udah buyar. Iya, anjing, kenapa sih berita terakhir malah bokep sih jadi Tapi nyambung sih di virus corona sini maksud gue si Pornhub ini ngasih premium ini karena si virus corona kan. Karena suatu kasus ya. Suatu kasus, suatu alasan. Dijadikan bisnis ya. Bayar dulu bisnis. Wah. Tapi corona membawa berkah. Enggak maksud gue, tapi dia enggak kepikiran apa kalau misalkan ada orang yang kena HIV gitu kan. Gara-gara nonton keseringan nonton ini loh, nangis gitu kan anjing. Gak ngebayangin sih gue kalau misalkan Pornhub memberikan akses premium kepada para pasien HIV AIDS. Kan gak lucu anjing. Udah lah ya seperti itu ya. Udah gitu aja mungkin. Seperti itu mungkin untuk berita-berita hari ini. Jangan lupa tetap saksikan Kamel Project FM ya. Radio tanpa gelombang, tanpa semuanya. Tanpa streaming, hanya stripping. Bukan striptis ya. Ya, bukan striptis ya. Oke, follow IG kita. Jangan lupa follow IG kita berdua lah ya. Gua Oman bukan negara dan gua Dopam Minded. Yoi, itu dia. Untuk si Kamar Project sendiri ini adalah project kamar ya. Kamar Project. Masa sih ini? Project perdana lah ya. Iya. Mungkin suatu jalan apa aja. Tapi tidak ada hasrat yang menggebu dari kita ya. Seperti ini aja lah ya, biasa aja. Biasa aja lah ya. Juga gak tahu kan. Ya udah seperti itu ya. Cukup sekian dan terima kasih dari kami. Kalau kalian suka boleh di like. Kalau menurut kalian
Kalau benci bisa di dislike aja. Dislike aja, tidak apa-apa. Jangan report tapi ya tolong banget. Iya. Dislike aja. Ya kalau menurut kalian kami memberikan wawasan yang lumayan, silakan di subscribe. Oke. Itu dia. Jangan lupa komen juga, mungkin kalau ada suka gitu kan kita kagak tahu kan ada suka. Ini orang kalau bahas video nih tulis kolom. Jadi alien gini bro. Oke, gitu aja mungkin ya. Udah lah, capek gue. Yoi. Bokep soalnya. Ya, sampai jumpa di lain waktu. See ya. Bye bye.